Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Arshinta Prayoga, NPM 201010306051, Kudep 02.21/02.22, Universitas Tidar, Magelang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan jam tangan, kompas, dan tanda-tanda dalam pramuka. Ini adalah jam tangan. Jam tangan atau arloji adalah penunjuk waktu yang dipakai di pergelangan tangan manusia dengan tampilan waktu yang terus bertambah. Kegunaan utama jam tangan ialah untuk menunjukkan waktu pada saat tertentu dan menghitung rentan waktu antara dua kejadian pada waktu yang berbeda. Arloji pada umumnya memiliki 3 macam jarum, yaitu jarum jam yang pendek, jarum menit yang lebih panjang, dan jarum detik yang paling panjang. Jam tangan selain digunakan untuk penentu waktu, juga bisa digunakan untuk kompas pada saat pramuka. Berikut akan saya jelaskan mengenai cara penggunaan jam digunakan sebagai kompas. Cara penggunaan jam tangan untuk kompas. Yang pertama, posisikan jam tangan Anda agar horizontal, rata dengan tanah. Trik ini dapat Anda gunakan di daerah manapun di belahan bumi utara pada saat siang hari ketika Anda dapat melihat matahari. Jam harus rata di pergelangan tangan Anda serta menghadap ke atas. Dengan demikian, muka jam akan sejajar dengan tanah. 2. Tunjukkan jarum jam tangan Anda ke arah matahari. Putar jam tangan Anda atau seluruh tubuh Anda agar jarum jam tangan Anda mengarah ke matahari. Waktu yang ditunjukkan jam Anda tidak berpengaruh, asalkan benar. Apabila Anda kesulitan untuk mengarahkan jam Anda persis dengan matahari, Anda bisa menggunakan bantuan bayangan sebuah benda pipih. Camkan sebatang ranting atau tongkat ke tanah sehingga bayangannya jelas. Kemudian buat jarum jam tangan Anda menjadi segaris dengan bayangan. Bayangan sebuah benda akan berada menjauh dari matahari. Jadi, apabila Anda meluruskan jarum jam tangan Anda dengan bayangan sebuah benda pipih, itu sama saja dengan meluruskan jarum jam tangan Anda dengan matahari. 3. Cari pertengahan sudut antara jarum jam dengan angka 12. Pertengahan ini menandai arah selatan. Ini bagian sulitnya. Cari titik tengah sudut antara jarum jam tangan Anda dengan angka jam 12. Sebelum jam 12 siang, Anda harus mengukur searah jarum jam dari jarum jam tangan Anda ke angka jam 12. Setelah jam 12 siang, Anda harus mengukur melawan arah jarum jam ke angka jam 12. Titik tengah antara kedua tanda ini adalah selatan, sementara titik yang langsung berlawanan darinya adalah utara. Misalnya, apabila jam Anda menunjukkan jam 17 atau jam 5 sore, dan Anda sudah mengarahkan jarum jam ke matahari, arah selatan adalah tepat antara angka jam 2 dan 3, sementara utara terletak antara perlawanan dari titik antara jam 8 dan 9. Catatan, pada waktu musim panas atau daylight savings time, jam tangan Anda mungkin akan lewat 1 jam dari waktu sesungguhnya. Dengan demikian, ubah angka jam 12 yang sebelumnya menjadi patokan dengan angka jam 1 sebelum mencari garis utara selatan Anda. Kompas adalah alat navigasi untuk menetapkan arah mata angin. Prinsip kerjanya berupa panah penunjuk magnetis yang memberikan rujukan arah tertentu yang menyelaraskan dengan medan magnet bumi secara akurat. Fungsi utama kompas adalah untuk menentukan atau mengetahui arah dan besaran derajat suatu arah, juga untuk mengetahui lokasi suatu medan berdasarkan peta. Jenis-jenis kompas. Kompas dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu kompas analog dan kompas digital. 1. Kompas analog. Kompas analog adalah kompas yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk oleh para anggota pramuka.
Penggunaan kompas analog secara manual, yaitu dengan menyelaraskan jarum kompas yang terdapat di dalamnya. Kompas analog terdiri atas beberapa jenis seperti kompas lensa, kompas bidik, dan kompas orientering. 2. Kompas digital. Kompas digital adalah kompas yang bekerja secara digital. Jenis ini biasanya disertakan sebagai sistem navigasi dalam dunia robotika. Bagian-bagian kompas yang akan kita pelajari kali ini adalah bagian pada kompas bidik atau kompas prisma, karena kompas jenis inilah yang paling sering digunakan dalam kegiatan kepramukaan. Kompas bidik memiliki bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama yaitu dial, permukaan tempat angka dan huruf. Pada dial terdapat satuan derajat mulai dari 0 derajat sampai 360 derajat dan huruf N, North, E, S, W, West, S, South. 2. Tutup dial dengan 2 garis bersudut 45 derajat, dapat diputar. 3. Visir, lubang dengan kawat halus pembidik sasaran. 4. Kaca pembesar, untuk melihat daerah kompas. 5. Jarum penunjuk, selalu menunjuk utara magnet. 6. Alat penggantung, yaitu tempat ibu jari untuk menopang kompas saat membidik. Cara penggunaan kompas. Yang pertama, letakkan kompas di atas permukaan yang datar. Setelah jarum kompas tidak bergerak, maka jarum tersebut menunjuk arah utara magnet. 2. Bidik sasaran dengan menggunakan visir melalui celah pada kaca pembesar. Setelah itu, miringkan kaca pembesar kira-kira bersudut 50 derajat dengan kaca dial. 3. Apabila visir diragukan karena kurang jelas terlihat dari kaca pembesar, luruskan garis yang terdapat pada tutup dial ke arah visir, searah dengan sasaran bidik agar mudah terlihat melalui kaca pembesar. 4. Apabila sasaran bidik 30 derajat, maka bidiklah ke arah 30 derajat. Sebelum menuju sasaran, tetapkan terlebih dahulu titik sasaran sepanjang jalur 30. Carilah sebuah benda yang menonjol atau tinggi di antara benda lain di sekitarnya, sebab rute ke 30 derajat tidak terlalu datar atau kering, kadang-kadang berbencah-bencah. Di tempat itu, kita melambung atau keluar dari rute dengan tidak kehilangan jalur menuju 30 derajat. 5. Sebelum bergerak ke arah sasaran bidik, perlu ditetapkan terlebih dahulu sasaran balik atau back azimuth atau back reading, agar kita dapat kembali ke pangkalan apabila tersesat dalam perjalanan. Menentukan sasaran balik dengan rumus: apabila sasaran kurang dari 180 derajat, maka ditambah 180 derajat. Contoh, 30 derajat, sasaran baliknya adalah 30 derajat ditambah 180 derajat sama dengan 210 derajat. Rumus lain, apabila sasaran lebih dari 180 derajat, maka dikurang 180 derajat. Contoh, 240 derajat, sasaran baliknya adalah 240 derajat dikurangi 180 derajat sama dengan 60 derajat. Selanjutnya yaitu tanda jejak. Tanda jejak juga dapat digunakan dalam sebuah kegiatan pengembaraan, penjelajahan, hiking, mendaki gunung, dan berbagai jenis kegiatan di alam bebas lainnya. Tanda jejak adalah tanda untuk menunjukkan sesuatu, apakah itu arah, jalan, atau bahkan hal-hal lain tentang peristiwa atau kejadian. Dalam kepermukaan, tanda jejak selalu bersifat rahasia. Untuk membuat tanda jejak dapat dipakai batu, kayu, ranting goresan, rumput, dan benda-benda lain, benda yang dapat dijadikan sebagai tanda. Selanjutnya yaitu tanda jejak informasi situasi atau kondisi. Yang pertama yaitu perang atau permusuhan. Bisa dilihat di gambar di bawah ini. Yang kedua yaitu dua panah yang bercabang, di mana berarti kami berpisah. Selanjutnya tanda panah berlawanan yang berarti kembali. Tanda silang berarti jangan lewat. Lingkaran dengan lingkaran kecil di tengahnya yang berarti saya telah kembali atau pulang. Tanda segitiga yang berarti bahaya. Tanda persegi panjang dengan di tengahnya ada persegi panjang kecil yang berarti tunggu.
Yang selanjutnya yaitu tanda segitiga dengan di tengahnya ada gambar gelombang air yang berarti air tidak dapat diminum. Tanda jejak informasi situasi atau keadaan. Kotak dengan angka 5 diberi panah, berarti 5 langkah ada surat. Yang selanjutnya gambar garis bergelombang dengan dicoret 3 garis yang berarti dangkal. Seperti tanda sebelumnya yaitu angka 6 terbalik yang berarti kembali ke tempat semula. Tanda panah dengan dicoret di tengah yang berarti ke jurusan ada rintangan. Tanda penunjuk 3 yang berarti damai. Persegi panjang dengan di tengahnya ada lingkaran yang berarti ya tolonglah. Bentuk hati dengan terbalik yang berarti baik. Bentuk hati dengan condong ke kiri yang berarti buruk. Tanda jejak informasi situasi atau keadaan selanjutnya yaitu gambar air, berarti air dapat diminum. Batu bersusun 3 berarti bahaya. Ranting seperti gambar di bawah ini yang berarti hati-hati. Yang selanjutnya yaitu ranting berjejer 3 yang berarti bahaya. Pengembaraan adalah pertemuan pramuka penegak dan pramuka pandega berbentuk penjelajahan dalam rangka mengaplikasikan pengetahuan tentang ilmu medan, peta, kompas, dan survival. Tata cara perencanaan perjalanan pengembaraan yaitu kita bisa menyusun terlebih dahulu apa alat yang akan dibawa. Setelah itu mengikuti arahan dari pembina, dan saat melakukan percobaan perjalanan kita bisa menggambar denah perjalanan yang kita lewati sesuai dengan tanda-tanda jejak yang ada dalam kepramukaan. Pengembaraan. Remaja usia 14-16 tahun dapat melakukan perjalanan pengembaraan menurut arah yang ditentukan sepanjang 10 km dari tempat memulai perjalanan. Pengembaraan ini bertujuan yaitu sebagai perjalanan mempertahankan hidup. Suatu latihan yang disengaja dibuat berat untuk tujuan memiliki daya tahan, kemampuan mental dan fisik, disiplin, percaya diri, sanggup menderita, kerja keras, serta sehat jasmani dan rohani. Perlengkapan dalam pengembaraan yang harus dipersiapkan yaitu perlengkapan dasar perjalanan. Yang pertama, perlengkapan jalan yaitu sepatu, kaos kaki, celana, ikat pinggang, baju, topi, jas hujan, dan lain-lain. Perlengkapan tidur, sleeping bag, tenda, matras, dan lain-lain. Perlengkapan masak dan makan yaitu kompor, sendok, korek, dan lain-lain. Perlengkapan pribadi yaitu jarum, benang, obat pribadi, sikat, toilet paper atau tisu. Yang kelima yaitu lensa atau carrier. Perlengkapan pembantu yang pertama kompas, senter, pisau pinggang, golok tebas, dan obat-obatan. 2. Peta, busur derajat, dom lens protektor, penggaris, pensil. 3. Alat komunikasi atau handy-talkie, survival kit, GPS jika ada. 4. Jam tangan. Packing atau menyusun perlengkapan ke dalam ransel. Yang pertama, kelompokkan barang-barang sesuai dengan jenis-jenisnya. 2. Masukkan dalam kantong plastik atau bisa trash bag. 3. Letakkan barang-barang yang ringan dan jarang penggunaannya, misal perlengkapan tidur, pada yang paling dalam. 4. Barang-barang yang sering digunakan dan vital letakkan sedekat mungkin dengan tubuh dan mudah diambil. 5. Tempatkan barang-barang yang lebih berat setinggi dan sedekat mungkin dengan badan atau punggung. 6. Buat checklist barang-barang tersebut. Itulah tadi tata cara pengembaraan untuk penegak. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.